Halo Fortuners, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di bulan Maret yang fenomenal ini. Dalam astrologi, bulan Maret ini setelah equinox tanggal 20, begitu kita masuk ke Aries season, itu adalah tahun barunya astrologi ya, karena Aries selalu zodiak pertama dan Pisces zodiak terakhir ya. Dan fenomenal yang lain adalah Pluto meninggalkan Capricorn masuk ke Aquarius ya, tanggal 23 Maret ya. Setelah 15 tahun di Capricorn. Juga Saturn yang dari tahun 2020 bulan Desember ya, dia meninggalkan Aquarius masuk ke Pisces. Nah, kita lihat dampaknya apa sih untuk 12 zodiak ya di bulan Maret ini. Plus gue akan buka pola baru ya, yang khususnya untuk melihat Saturn di Pisces dan Pluto di Aquarius itu seperti apa untuk kita semua dampaknya. Dan gue pilih dua dengan cara yang berbeda ya. Kalian pilih mana yang mempresentasikan diri kalian, tapi ini di akhir ya. Dan itu adalah petunjuk dan saran. Oke, cekidot untuk setiap zodiak. Taurus, langsung aja ya baca energi kalian di bulan Maret ya. Dengan fokus Saturn di Pisces dan Pluto di Aquarius. Dengan pola baru, 6 kartu aja gue buka dan udah gue siapkan 2 di sini ya. Untuk petunjuk dan saran buat Taurus di bulan Maret. Jadi kalian pilih-pilih ya, nanti akan gue bacain antara dua-duanya akan gue bacain di akhir bacaan. Jadi stay tune sampai akhir ya. Seperti biasa, ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksain untuk sesuai, dan cross watcher kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketukar, jadi kalian bisa nonton ini ya. Pesannya mungkin juga buat kalian gitu loh. Kalau nggak sesuai, gue saranin nggak hanya nonton sun sign kalian, tapi nonton juga moon sign dan ascendant atau juga rising sign kalian. Oke? Langsung aja. Taurus di bulan Maret. Kartu pertama itu energinya Pluto ya. Perubahan apa yang kalian butuhkan? The Chariot. Dan gue selalu dengan ini ya, contekan gue yang memang udah lus. Anyway, Chariot ya, perubahan yang energi Pluto itu, lingkungan pergaulan yang seperti apa ya, yang kita bukan butuhkan, yang kita create ya, seperti apa. Ini energi Aquarius dan kalian dapat the Wheel of Fortune, energi Jupiter. Di mana kalian bisa menggunakan kekuatan kalian. Kalian dapat the Star. Dalam hal apa kalian dibutuhkan untuk lebih proaktif. Ini energi Mars dan kalian dapat Justice. Untuk energi Saturn ya, tanggung jawab baru apa yang kalian akan ambil? The Lovers, energi Gemini. Dan terakhir untuk energinya Saturn di Pisces ya, bagaimana apa yang bisa nge-support kalian untuk mengembangkan sisi spiritual kalian? The Word, energi Saturn. Under the deck, Temperance. Oke. Perubahan apa? Anyway, kartu pertama itu energi Pluto ya. Pluto meninggalkan Capricorn ya, setelah 15 tahun di Capricorn. Dia masuk ke Aquarius tanggal 23 Maret. Oke. Nah, coba di kelas balik dikit aja, 15 tahun yang lalu, 2008
Dari sejak tahun 2008, perubahan transformasi apa yang terjadi pada diri kalian? Oke. Setiap orang berbeda, dan karena memang Pluto itu pergerakannya sangat lambat, jadi transformasi itu kalau kita lihat per harinya, per bulannya itu nggak kelihatan. Nah, sekarang kita ngelihat 15 tahun kan agak lebih mudah melihatnya ya. Jadi, dan kalau Capricorn buat Taurus itu tentang mungkin perbedaan-perbedaan ya, higher learning. Tentang karena Capricorn itu ada di rumah ke-9 untuk Taurus ya, tentang travel, tentang mungkin kalian banyak ada relokasi ya, tentang bagaimana kalian menghadapi perbedaan-perbedaan, maksud gue perbedaan budaya, agama, latar belakang, filosofi, hukum ya, bagaimana kalian menanggapi hal-hal yang baru, dan bagaimana kalian melampaui batasan-batasan kalian. Itu Pluto di Capricorn, dan dia sekarang masuk ke Aquarius, yang mana artinya buat Taurus Pluto itu planet transformasi, dan masuk ke Aquarius secara general. Pluto di Aquarius itu secara global dan general, kolektif ya, itu perubahan tentang teknologi. Kayak kalian semua udah ketahui, ada banyak AI sekarang, ChatGPT kalau kalian tahu ya. AI itu adalah artificial intelligence ya, dan secara global dan kolektif itu tentang kesadaran manusia dan kemanusiaan itu sendiri ya, bagaimana kita mengelaborasi itu untuk perubahan seperti apa yang kita ciptakan. Oke, itu secara general. Tapi untuk Taurus, Aquarius itu ada di rumah ke-10, tentang karir, reputasi, status kalian, dan visi jangka panjang kalian. Oke, mungkin ada perubahan di situ. Dan anyway, kalian dapat The Chariot. The Chariot, bagaimana kalian mengendalikan jadi kalian akan mampu mengendalikan, basically kalian mampu mengendalikan sisi terang dan gelap kalian sendiri, sehingga kalian mampu untuk moving forward ya, meninggalkan yang lama mungkin ya, untuk terus maju membangun sesuatu yang lebih baru, reputasi ya, karir baru mungkin ya, bahkan visi jangka panjang yang baru, yang lebih terupdate ya kan. Tapi ini energi Cancer. Ini ada kayak Cancer. Buat Taurus, ini lebih ke masalah intelektual kalian ya. Mungkin kalian mulai mempelajari hal-hal baru ya. Kalian mau istilahnya mulai menyadari ya, sisi menyadari dan menerima gitu ya, persepsi baru atau cara berpikir mindset yang lama ya, menyadari sisi terang dan gelap kalian dalam berpersepsi mungkin ya, kekurangan kalian sendiri dan kelebihan kalian sendiri, sehingga kalian mampu untuk mempelajari hal-hal baru ya, bahkan untuk travel ya, untuk pindah, untuk membangun karir yang baru atau status yang baru, untuk membangun visi jangka panjang yang lebih baru ya kan. Itu perubahan untuk Taurus ya. Mindset yang baru juga. Anyway, lingkungan, pergaulan, network yang bagaimana sih yang membatasi kalian, dan bagaimana kalian melampaui itu. Ini energinya Jupiter, the wheel of fortune, roda keberuntungan ya. Kalian akan membawa arah kemana, aspirasi kalian kemana ya, aspirasi untuk lingkungan sekitar kalian tuh mau kalian arahkan kemana, harapan-harapannya seperti apa yang kalian ingin wujudkan terhadap lingkungan sekitar kalian, pergaulan dan networking seperti apa gitu. Ini energi Jupiter, dan Jupiter ada di Aries tapi ya. Tapi secara pola baca ini sebenarnya di posisinya Aquarius ya. Kalau kalian ingin membawa visi kemanusiaan kalian ingin terapkan dalam aspirasi kalian ya, visi kalian ya, itu apa yang membatasi itu, apa yang membuat kalian merasa terbatas, bagaimana kalian melampaui itu. Dan Jupiter ada di Aries, buat Taurus itu ada di alam bawah sadar kalian
ya, di rumah ke-12. Alam bawah sadar kalian, karma kalian, mungkin kalian sekarang dimanapun kalian berada itu karena alam bawah sadar kalian, karena kalian terikat oleh karma, whatever, ya. Karena mungkin juga karena karma itu yaitu energi ya, karena di rumah ke-12 Aries buat Taurus ya. Rumah ke-12 itu segala sesuatu yang kasat mata, yang tidak terlihat, termasuk energi, termasuk karma, termasuk alam bawah sadar ya. Jadi bagaimana kalian kalau emang itu alam bawah sadar kalian sendiri, bagaimana kalian menyadari itu dan mengubah itu, yang melampaui batasan-batasan, dan bagaimana kalian dealing dengan menghadapi itu semua. Karena Pluto di Aquarius juga kan ya. Ini energi yang Aquarius buat kalian di bulan Maret ini. Sisi kemanusiaan yang mungkin kalian bawa. Bagian dimana kalian bisa menggunakan kekuatan kalian. Healing, mungkin kalian the healer, tapi untuk menjadi the healer kita harus bisa membersihkan diri kita sendiri dulu dari apa, menyadari dan membersihkan diri kita sendiri dulu dari pengaruh-pengaruh yang sudah tidak lagi sesuai atau sejalan dan selaras dengan kita, ya kan. Ini energi Aquarius, balik lagi, mungkin itu ya, mungkin itu yang menjadi batas kalian sendiri dalam memberi arah lingkungan atau network kalian atau aspirasi lain, karena diri kita sendiri belum healing, belum bersih dari apapun yang memang menghambat kita. Ini energi Aquarius soalnya ya, kita akan dapat mewujudkan apapun itu yang ada di benak kita menjadi nyata ya. Tapi istilahnya harapan kita akan terwujud, tapi kita harus bersihkan lagi gitu ya, clearing dari hal-hal yang bukan kita, udah gak sesuai lagi. Oh ya, gue pengen jelasin Merkuri dan Saturn itu in conjunction ya, bersanding atau bersebelahan tanggal 1 kemarin di 29 derajat Aquarius ya. Tanggal 2 nya Merkuri udah masuk ke Pisces, karena pergerakan Merkuri, planet Merkuri itu paling cepat. Tanggal 2 dia udah masuk Pisces. Nah 29 itu adalah, jadi gini, 29 derajat itu titik lebur, disebutnya anaretik, karena 12 zodiak ya itu mencapai bumi itu kan bulat ya, kalau bulat itu kan 360 derajat. Nah karena ada 12 zodiak, jadi per zodiaknya ada 30 derajat ya kan, makanya gue ada rumah itu, setiap rumah itu 30 derajat. Nah kalau sudah mencapai 29 derajat, berikutnya bukan 30 derajat tapi 0 derajat ya, lebur. Nah Merkuri konjang dengan Saturn gitu, gue nggak perlu jelasin lagi kan, itu karma duniawi. Segala hal yang sifatnya membatasi, mengikat kita, menciptakan kebijakan dan peraturan di dunia, sifatnya duniawi dan materi. Sedangkan Merkuri adalah persepsi, mindset, komunikasi, ya, intelektual. Jadi mungkin di titik 29 derajat itu, ya, kita, kalau kalian sempat renungkan lagi ya, kemarin di awal-awal Maret atau nggak akhir Februari, mungkin kita dapat pencerahan tentang apa sih yang selama ini mengikat kita gitu. Kenapa gue stagnan gitu. Kenapa gue jalan di tempat sih kayaknya gitu, karena gue ngerasain banget itu gitu. Ya. Jadi kita dapat penjelasan kenapa, apa yang harus kita bersihkan gitu. Karena kita semua adalah healer. Kita semua adalah penyembuh. Terutama body kita ya, badan kita tuh nyembuhin diri sendiri ya. dengan kapasitas kesadaran kita sendiri ya. Anyway, di hal apa, bidang apa, kalian harus lebih proaktif. Ini energi Mars dan kalian dapat justice. Mungkin ada dari kalian yang sedang menghadapi pengadilan, atau kalian mungkin merasakan ketidakseimbangan atau ketidakadilan ya. Ya, ini energi Libra. Ini dalam kesehari-harian kalian mungkin ya, kalian tidak merasa nggak adil nih gitu kan. Jadi
kalau emang begitu, kalau kalian merasa tidak seimbang, tidak balance atau adanya ketidakadilan, ya tanyakan pada diri kalian sendiri dulu. Kalian harus lebih bisa aktif ya dalam menuntut keadilan pada diri kalian sendiri dulu. Jangan pada eksternal, itu sifatnya nanti, tapi yang pertama kan diri kita sendiri dulu yang bertanggung jawab pada apapun yang kita rasa, ya kan? Bukan orang lain yang bertanggung jawab akan hal, akan sesuatu yang kita rasa, dan bukan tanggung jawab kita juga akan perasaan orang lain, apa yang dirasa orang lain. Ya tanggung jawab ada, kalau kita salah ya kita ngakuin salah gitu loh. Tapi kan itu juga lebih bentuknya lebih tanggung jawab terhadap diri kita sendiri dulu, disiplin. Untuk bisa mengakui kita salah itu disiplin terhadap diri kita sendiri, tanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Kita bersalah pun gak hanya pada orang lain kan. Pertama adalah salah pada diri kita sendiri, karena kita sudah merendahkan diri kita sendiri dengan bertindak apapun itu, kesalahan itu. Kita tidak cukup menghargai, artinya gitu kan. Kalau kita udah berbuat salah terus kita tidak mengakui, kita kurang bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri, sehingga orang lain akan merendahkan kita juga. Anyway, untuk energi Saturn di rumah kelima ini ya, Saturn tanggung jawab baru apa yang akan kalian ambil. Kalian dapat The Lovers, energinya Gemini, yang mana di Gemini itu ada Mars ya. Jadi kalian dapat pilihan, kalian punya pilihan ya, kita semua punya pilihan untuk mengambil tanggung jawab atau tidak aja, ada pilihan ya. Tapi di sini kalau buat Taurus ini tentang hal-hal yang sifatnya materi atau tentang hal-hal yang sifatnya bernilai atau berharga buat kalian. Kalian punya pilihan, prioritas, bahkan bagaimana kalian memprioritaskan itu. Mana yang paling berharga buat kalian? Apa? Dan Mars di Gemini tanggal 17 Maret akhirnya dia mulai bergerak meninggalkan Gemini menuju ke Cancer. Dia keluar akhirnya dari bayang-bayang retrograde ya. Walaupun dia udah keluar dari retrograde dari bulan Januari, tapi dia stagnan, dia station, diam, masih di Gemini ya, masih pemanasan. Setelah 7 bulan ya Jo jadi Gemini, akhirnya dia meninggalkan Gemini tanggal 24 dia masuk ke Cancer, yang mana buat Taurus itu adalah mindset dan persepsi kalian sendiri. Kalian bisa pertanggungjawabkan nggak secara intelektual ya, atau komunikasi, cara kalian berkomunikasi itu sendiri juga kalian bisa pertanggungjawabkan nggak? Ngopi dulu. Kalian punya pilihan ya. Dan kartu terakhir, energi Saturn di Pisces, apa yang bisa nge-support kalian untuk bisa pengembangan spiritual kalian? Kalian dapat the Word, energi Saturn itu sendiri ya. Saturn di Pisces ya, secara general atau kolektif itu tentang spiritual growth, pengembangan spiritual ya. Lagi-lagi Pisces itu tentang segala hal yang invisible, yang tidak terlihat, termasuk energi, itu tidak terlihat. Tentang segala hal yang sifatnya di luar kemampuan kita bernalar. Tentang karma, tentang alam bawah sadar kita. Saturn secara general itu tentang self-healing proses kita ya. Self-undoing, melepaskan atau merilis kebiasaan-kebiasaan kita, pattern-pattern kita. Nah, kita juga diarahkan untuk bisa lebih dewasa, bertanggung jawab, dan disiplin secara mental dan emosional. Menyadari alam bawah sadar kita sendiri. Bagaimana kita menghandle atau menghadapi alam bawah sadar kita sendiri. Dan kalian dengan energinya Saturn itu sendiri ya. Saturn akan bersanding dengan Neptune. Neptune itu tentang imajinasi kita, mimpi kita, visi kita ya, segala hal yang
di luar sana, dimensi sana, ya kan, bukan hal-hal yang sifatnya materi. Sedangkan Saturn itu sifatnya materi. Jadi Saturn itu yang akan ngefilter, ngesortir apapun imajinasi mimpi kita yang nggak real enough gitu loh, nggak realistis enough. Kalau itu realistis, dia akan membantu kita untuk mewujudkan apapun itu, mimpi, goal kita. Semua yang ada di benak kita itu akan dibantu sama Saturn untuk mewujud, karena dia materi ya. Pisces buat Taurus itu di network, di pertemanan, ya, aspirasi dan harapan kalian untuk lingkungan sekitar kalian. Jadi kemanusiaan itu sendiri, ya, keadilan sosial itu sendiri. Kalau kalian merasa terobligasi, ya, untuk menciptakan suatu legacy yang sifatnya sangat kemanusiaan, Saturn akan merealisasikan itu. Keren dong ya. Nah, alam bawah sadar kalian, The Temperance, energi Sagittarius. Ini kalian diminta bersabar ya, karena kalian sendiri dalam proses healing. Ya. Menyadari dulu. Bersabar di sini adalah menyadari ya pattern lama atau kebiasaan lama yang kita harus tinggalkan untuk mewujudkan perubahan itu sendiri. Mewujudkan sesuatu yang baru. Temperance, energi Sagittarius, yang mana buat Taurus itu adalah bagaimana kalian berbagi. Bagaimana kalian berbagi dalam kebersamaan atau hal-hal yang sifatnya milik bersama. Oke. Lanjut gua ke petunjuk dan saran ya. Petunjuk dan saran dipilih yang satu apa yang kedua ya. Di sini gua pakai Mystical Shaman Oracle card ya, dan The Wisdom of the Oracle. Oke. Nah, gue akan bacain yang tumpukan pertama ya. Petunjuk dan saran buat Taurus di bulan Maret. Magic. Believe in magic, just like the children. Ya. Jadi kita kadang-kadang semakin dewasa, penuh dengan intelektual, kita lupa layaknya anak kecil ya. Apapun yang ada di pikiran kita itu bisa mewujud, entah itu mewujud melalui orang tua kita ya kan, melalui teman, apapun itu ya. Bahkan kita nggak usah mikir aja kita bisa bernafas, kan magic ya. Believe it. Kalian diminta untuk percaya akan magic. Yang kedua, fork in the road, kalian lagi persimpangan. Jadi kalau kalian bingung ya, kalau lagi dalam persimpangan gitu ya, kalian bingung mau ngambil jalan yang mana, kenali dulu hasrat kalian sendiri itu maunya apa, dan percaya. Itu untuk tumpukan yang pertama. Yang kedua, petunjuk dan saran buat Taurus masih di Maret ya. Kalian dapat The Sorcerer. The Sorcerer itu adalah kayak hidup itu berkah juga kutukan. Berkah, kita bisa bernafas, itu adalah berkah. Kutukan, apapun yang kita lakukan buat diri kita lakukan buat orang lain. Apapun yang kita lakukan buat orang lain, kita lakukan pada diri kita sendiri. Jadi pahami itu kita adalah sebab dan akibat gitu ya. Karma itu kita adalah sebab dan akibat. Karma itu bisa baik dan bisa buruk. Pemahaman kita yang membedakannya dan penggunaannya. Ya. Untuk apa? Karena dengan kalian menyadari ini, ya, kita bisa sepenuhnya bertanggung jawab ya. Dan kalian diminta untuk tampil, come to the edge. Dengan menyadari itu semua, kalian bisa siap untuk tampil. Right? Oke Taurus, semoga resonate dan berguna. Kalau ya jangan lupa untuk like, comment, dan share. Dan kalau butuh private atau personal reading, di bawah, di box description ada nomor WA gue. Kalian tinggal bahas gue aja. Oke? Dadah!